Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Aftartum aw sumtum? Saya musta'idul lidaras. Allah yu'inuna jami'an. Ma'taufiq. Al-anwasil an-nuqtah tsaniyah al-iman qaulun wa amal. Alaysa kadzalik? Pembahasan al-iman qaulun wa amalun wa niyya yazidu wa yanqus. Insyaallah antum tadi malam sudah mendengarkan kajian ana juga tentang masalah ini dari kitab Aqidah Imam Syafi'i. Sahih? Baik, berarti tidak usah dijelaskan lagi, tinggal di murojaah saja. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekadar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini sudah kita sampaikan tadi malam, kajiannya pas juga masalah akidah Imam Syafi'i yang berkaitan dengan masalah al-iman atau definisi al-iman. Kita sampaikan bahwasanya di antara pentingnya pembahasan ini tadi disampaikan karena banyaknya kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Maka Ahlus Sunnah betul-betul sangat antusias membahas masalah yang satu ini. Hampir dalam kitab-kitab akidah salaf tidak lepas dari pembahasan yang satu ini. Kemudian juga kalau mau perinciannya di antara kelompok sesat tersebut kelompok Khawarij yang merupakan salah satu nenek moyang kelompok sesat sampai detik ini. Di antara kesesatannya dalam bab iman. Kenapa mereka mengkafirkan pelaku dosa besar? Mengapa mereka gegabah mengkafirkan orang muslim? Karena dari awal pembahasan iman sudah keliru. Kelompok Khawarij mereka sesat dalam definisi iman, yaitu mengatakan al-iman la yazid wala yanqus. Faham tuh? Mereka mengatakan al-iman la yataba'at. Iman tidak bercabang, tidak berbilang. Satu hilang semuanya. Nah, masuk ke dalam pembahasan tadi pelaku dosa besar kafir. Namun intinya tadi mereka kelompok Khawarij tidak meyakini al-iman yazid wala yanqus. Faham tuh? Baik. Kemudian yang kita sampaikan pada kajian tadi malam bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat meyakini al-iman harus dengan ucapan dan perbuatan dan juga keyakinan.
Paham tuh? Akan tetapi di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan qaulun wa amalun wa niyah. Mana itu keyakinan? Jelas ini itu masalah apa? Niyatun. Ini untuk semuanya, nggak dapat dari dia. Taib, iman qaulun wa amalun wa niyatun. Dalil ini semuanya seperti yang disampaikan tadi hadis Syu'abul Iman. Ini kalau mau ringkasnya, hadis Syu'abul Iman itu sudah mencakup dalil definisi iman, ucapan, perbuatan dan keyakinan. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha'anit tariq. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu bagian daripada al-iman. Itu sudah mencakup 3 poin ini. Dan kalau mau dikaji hadis cabang keimanan, ini luar biasa, banyak fawaid, banyak pelajarannya. Di antaranya tadi, dalil iman adalah ucapan, perbuatan, dan apa? Keyakinan. Kemudian juga faedah yang berikutnya, kata para ulama, bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang mengatakan amal bukan bagian daripada apa? Al-iman. Hadis Syu'abul Iman juga bantahan kepada kelompok Khawarij plus juga Murji'ah yang mengatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa apa? Berkurang. Ya, atau yang mengatakan iman tidak bercabang. Paham? Kemudian juga dalam hadis Syu'abul Iman terdapat salah satu ciri khas dakwah salafiyah, yaitu apa? Al-ihtimam bi at-tauhid fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Demikian pula di antara faedah hadis ini bahwasanya iman seseorang tidak akan sempurna sampai dia melaksanakan apa? Cabang-cabang keimanan tersebut. Dan dari hadis ini pula kata para ulama, kita boleh mengucapkan saya mukmin insya Allah. Kenapa demikian? Karena kita meyakini diri kita belum sempurna apa? Keimanannya. Karena iman banyak cabangnya. Kalau antum sudah sholat 5 waktu, sholat sunnah dengan berbagainya, ya, atau berbagai macamnya, antum sudah melaksanakan puasa dan seterusnya, tapi cabang keimanan masih banyak. Ada 70 apa? Sudahkah kita laksanakan? Masih banyak yang belum kita laksanakan. Maka jangan pernah memastikan kita sudah sempurna apa? Keiman. Fala tuzaku anfusakum. Baik, ini sekilas tentang beberapa faedah dari hadis Syu'abul Iman. Intinya dalil yang singkat padat tentang definisi Ahlussunnah tentang iman, ya hadis Syu'abul Iman. Adapun kalau mau ditambahkan lagi masih banyak dalil-dalil yang lain. Ya, di antaranya tentang masalah al-amal bagian daripada iman dalam surat Al-Baqarah 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian, yaitu salatnya kalian. Kemudian kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-iman qaulun wa amrun wa niyah, yazidu wa yanqus. Dan kalau mau lebih istilahnya mudah diingat lagi tentang 5 hal ini, seperti yang disampaikan oleh Syekh Hamad Al-Ansari, ahli hadis kota Madinah rahimallahu ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan dan yang lainnya, beliau mengatakan al-iman khamsununat, i'tiqadun bil janani, wa nutqun bil lisani, wa amalun bil arkani, yazidu bi ta'atir rahmani, wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Hafal kan? Insyaallah sudah hafal kalau masalah ini. Betul enggak? Ya, iman adalah ucapan di
Apa? Iya, di hati, ucapan di lisan. Ya, iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan amalan anggota badan bisa tambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati Asy-Syaitan. Ya. Ini sekali lagi pertama kali yang mengucapkannya wallahu alam seperti yang dinukil oleh para masyayikh, yaitu Syekh Hamad Al-Ansari Al-Muhaddits fi Al-Madinah sabiqan rahimallahu taala. Baik, kita tambahkan lagi di sini dalil al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Adapun dalil iman yangkus, ini seperti dalam hadis tentang perempuan, ya, kata Rasul, perempuan itu naqisatud dini wal akal. Perempuan itu naqisatu ad-din, ya, kurang agamanya. Maksudnya di sini kurang apa? Al-iman. Kalau dia haid tidak bisa apa? Melaksanakan ibadah seperti salat. Ya, kata Rasul naqisatud din. Al-iman kata sebagian para ulama ada dua maknanya. Yang pertama makna al-iman ad-din kulluhu. Agama Islam itu sendiri. Ya, al-iman maknanya agama Islam itu sendiri. Dalil al-iman bermakna ad-din kulluhu, hadis riwayat Bukhari Muslim yang dikenal dengan hadis Wafdu Abdul Qais. Rasul SAW bertanya kepada beliau, atadruna mal iman? Beliau menjawab pertama kali, Allah wa Rasul a'lam. Kemudian Rasul mengatakan, iman adalah syahadatu alla ilaha illallah, kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, iqamus shalah wa ita'u zakah wa shaumu ramadan, dan wa antu adul khumusa minal maghnami. Ini Rasul SAW menjawab al-iman dengan apa? Al-Islam itu sendiri. Demikian pula kalau kita perhatikan, sebagian ulama ketika membahas masalah al-iman, mereka seringkali membawakan dalil dari surat Al-Bayyinah ayat yang kelima soal itu, wa ma umiru, atau keempat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina. Ini intinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Mengikhlaskan ibadah karena Allah, mengikhlaskan agama untuk Allah, kemudian wa iqamis shalah. Mereka apa? Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Antum kalau insyaallah kajian hari Rabu yang akan datang akan dibahas juga pembahasan masalah ini. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ayat yang paling ampuh untuk menjatuhkan kelompok Murji'ah ya ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ad-din di situ maknanya apa? Al-iman. Dan al-iman ada kelanjutannya tadi apa? Wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Tidak bisa dipisahkan antara ad-din awil iman dengan as-salah, yang mana as-salah di antaranya amal anggota badan. Fahim tum? Demikian pula Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari, kalau ana di sini seperti yang ana sampaikan kepada antum,
kitab Aqidah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kita ambil dari kitab apa? Syarh I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Lalikai. Di situ ada banyak akidah-akidah para ulama salaf, di antaranya akidahnya Imam Al-Bukhari. Ya, karena yang aslinya itu agak berat, anak fotokopi ya. Kitab-kitab apa akidah-akidah ulama tersebut, di antaranya akidah Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari di awal akidahnya ya, kita baca sedikit di sini. Beliau mengatakan an-dina qaulun wa amalun. Beliau tidak pakai istilah apa? Al-iman, namun pakai istilah an-din. Bahwasanya agama adalah ucapan dan perbuatan. Ini yang kita apa? Maksud. Iman maknanya yang pertama adalah ad-din kullu, agama itu sendiri. Yang mana Islam itu terdiri dari apa? Ucapan dan perbuatan dan keyakinan. Paham? Kemudian beliau membawakan dalil tadi, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Adapun makna iman yang kedua adalah salah satu tingkatan dari agama Islam itu sendiri. Ini insyaallah semuanya paham. Dalilnya hadis apa? Jibril. Ya, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan seterusnya. Kita lanjut lagi ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menegaskan tentang definisi iman ini, wala yajuzul qaulu illa bil amal. Tidak boleh atau tidak cukup ucapan tanpa perbuatan. Wala yajuzul qaul wal amal illa bin niyah. Tidak cukup ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat. Intinya tadi, iman harus terangkai dari keyakinan, ucapan, dan apa? Perbuatan. Keyakinan saja tidak cukup, harus dengan diucapkan, kecuali kalau yang bisu, nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, dia meyakini 2 kalimat syahadat namun nggak bisa mengucapkan, maka apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun intinya iman harus terangkai dari i'tiqadun wa qaulun wa amalun. Kemudian beliau menambahkan lagi, wala yajuzul qaulu wal amalu wan niyatu illa bimuwafaqati sunnah. Tidak cukup ucapan dan perbuatan dan keyakinan kecuali dengan muwafaqati as-sunnah, sesuai dengan as-sunnah. Ini sama dengan syarat diterimanya amal apa? Ibadah. Keyakinan tidak sah kalau tidak mengikuti keyakinannya Rasulullah SAW. Kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, itu keyakinan mereka. Hal sahih? Hal i'tiqadum sahih? La limadha? Yukhalifu sunnata ar-rasul. Keyakinan tidak sah, nggak diterima kecuali dengan apa? Ittiba'u as-sunnah. Makanya antum jangan menyempitkan, membatasi ittiba'u sunnah hanya pada ritual ibadah anggota badan. Ya. Atau yang berkaitan dengan masalah penampilan saja, ittiba'u sunnah hanya jenggotan, hanya cingkrang itu saja. Tidak, masih banyak yang lainnya. Di antaranya masalah apa? Al-i'tiqad. I'tiqad harus sesuai dengan apa? Sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang akan disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini makna pertama ya, kata sebagian masyayikh yang mensarah ucapan ini, illa bimuwafaqati sunnah, kecuali mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Atau makna yang kedua seperti yang akan disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri sendiri. Apa itu muwafaqatu sunnah? Yaitu muwafaqatu akidah ahli sunnah. Mengikuti apa? Akidahnya ahli sunnah. Paham tuh? Jadi kata-kata tidak cukup, tidak boleh ucapan dan perbuatan dan niat kecuali mengikuti sunnah.
Di sini as-sunnah bermakna, ada yang mengatakan mengikuti sunnah Rasul, atau ada pula sebagaimana ucapan Sufyan Ats-Tsauri sendiri, yaitu mengikuti akidah ahli sunnah. Apa saja akidah ahli sunnah, ini yang akan diperinci oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Apa saja di antara akidah ahli sunnah, kata Syu'aib, fakultu lahu ya Aba Abdillah wa ma muwafaqatu sunnah. Aku bertanya kepada guruku, ya Aba Abdillah, kalau orang Arab, ulama salaf, mereka di antaranya lebih senang memanggil dengan kunyah, itu lebih menghormati. Di antara di sini Sufyan Ats-Tsauri dipanggil oleh muridnya dengan kunyahnya, ya Aba Abdillah. Nah, faqulu ya lahu ya Aba Abdillah wa ma muwafaqatu sunnah. Apa makna muwafaqatu sunnah yang engkau katakan tadi? Maka Sufyan Ats-Tsauri pun menjelaskan muwafaqatu sunnah maknanya muwafaqatu akidah ahli sunnah. Apa saja akidah ahli sunnah? Di antaranya ini, taqdimatus syaikhaini, mendahulukan dua syekh. Siapa dua syekh? Abi Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Mendahulukan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma di atas semua manusia setelah para nabi, para rasul. Ini berkaitan dengan masalah as-sahabah, ya. Manusia terbaik setelah para nabi, para rasul adalah para sahabat. Rasul bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan di antara para sahabat ada yang paling mulia, yaitu dua syekh ini, Abu Bakar wa Umar. Demikian pula dalam riwayat para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kunna nukhayyiru wa Rasul SAW hayyun. Naqulu Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya kami di zaman Rasul masih hidup, kami istilahnya membuat urutan siapa yang terbaik. Kami mengatakan, kata Abdullah bin Umar, kami itu para sahabat, mengatakan yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini ijma' para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Sahih Bukhari juga tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya, ada riwayat dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, putranya Ali bin Abi Thalib. Putranya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Hasan Husain namun beda ibu. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Abi, man afdalun nasi, wahai ayahku, siapa manusia terbaik? Yaitu tentunya setelah para nabi, para rasul. Beliau Ali bin Abi Thalib menjawab, Abu Bakar summa Umar. Ini akidahnya Ahlul Bait. Maka dusta kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar wa Umar. Ali bin Abi Thalib sendiri meyakini yang terbaik setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar wa Umar. Ini bantahan Ahlul Bait kepada kelompok Syiah Rafidhah yang mendompleng nama Ahlul Bait. Paham tuh? Ya. Kemudian masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Syu'aib berkata, ya, kemudian atafan Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tuqaddima Utsmanan wa Aliyan ala man ba'dahuma. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis sampai engkau mendahulukan
Utsman dan Ali atas keduanya. Di sini ada makna wallahu alam yang tersirat dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri, kata sebagian masyayikh yang mensyarah hadis ini atau ucapan ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau itu tinggalnya di mana dulu? Lahir di kota mana dahulu? Al-Kufah. Di Kufah itu istilahnya markasnya pengikut Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini bagi yang ikut kajian kita juga hari Rabu 2 minggu yang lalu, insya Allah paham tentang bedanya Asy-Syiah titik dengan Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Betul enggak? Taib. Harus seorang talibul ilmi paham dua istilah ini, ya. Dan ini sudah kita sampaikan pada hari Rabu 2 minggu yang lalu kajian akidah Imam Syafi'i juga. Para ulama membedakan antara istilah orang itu punya tasyayyu, ada kalau terjemahnya ada syiahnya, dengan fulan rafidhi, syiah rafidhah. Ya. Makanya Imam Syafi'i dalam kajian waktu lalu kita sampaikan, beliau mengatakan majaltu ahadan illa kana fihi tasyayyu. Tidaklah aku berdebat ya dengan seseorang kecuali yang hanya punya pemikiran apa? Tasyayyu. Tasyayyu di sini sudah kita sampaikan hanya mengutamakan Ali di atas Utsman radhiyallahu anhuma dalam kepribadiannya, dengan tetap menghormati mendahulukan Abu Bakar wa Umar. Jadi di zaman dahulu, di zaman salaf itu ada khilaf antara salaf itu sendiri, mana yang lebih utama dalam sisi kepribadian antara Utsman dan Ali. Sebagian ulama salaf mengatakan Ali lebih mulia dibandingkan apa? Utsman. Di antaranya penduduk Kufah, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri di awalnya. Paham ya? Paham? Makanya kalau ada yang mengatakan Sufyan Ats-Tsauri ada tasyayu'nya, itu maksudnya apa? Dulu beliau mendahulukan Ali di atas Utsman dalam masalah apa? Kepribadiannya. Kemudian kata sebagian masyayikh, namun beliau terakhir rujuk. Mana buktinya? Rujuk dalam artian tidak mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman. Namun beliau tidak mengatakan ini lebih utama daripada itu. Di antaranya ucapan di sini. Tidak ada kata-kata apa? Mana yang lebih utama? Paham? Beliau cuma mengatakan bahwasanya tidak bermanfaat bagimu wahai Syuaib apa yang engkau tulis sampai engkau mendahulukan Utsman dan Ali atas semua manusia. Paham? Jadi ini wallahu alam fase kedua dari akidahnya Sufyan Ats-Tsauri yang berkaitan dengan masalah apa? Ali dan Utsman bin Affan. Paham? Namun wallahu alam yang terakhir kata para ulama, beliau itu mengikuti kebanyakan dan ijma ulama salaf yang terakhir bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali radhiyallahu taala anhuma. Paham dong? Paham dong lah? Jadi sekali lagi ini bedanya ulama dulu kalau dikatakan ada syiahnya, tasyayu'nya, itu bukan seperti syiah Rafidhah zaman sekarang ini seperti Khomeini dan yang lainnya, naudzubillah min dzalik, yang mengkafirkan Abu Bakar wa Umar, mencaci maki Abu Bakar wa Umar, bukan itu. Faham? Ya, seperti juga yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ada perawi kata Imam Dhahabi yang ada syiah tasyayu'nya, yaitu Aban bin Taghlab atau bin Taghlib, yang ada syiahnya yaitu apa? Tasyayyu' bila ghulu,
ada Syiah tanpa keekstriman, yaitu yang hanya mendahulukan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah apa? Kepribadiannya. Ini disampaikan oleh para ulama agar kita tidak tertipu dengan para misionaris Syiah Rafidhah yang ingin untuk melegalkan, membenarkan ajaran mereka dengan kata-kata propaganda. Kenapa kalian mencaci maki kami, yaitu Syiah Rafidhah, sedangkan di antara perawi-perawi hadis, ulama salaf, mereka juga pengikut Syiah? Paham ya? Maka jawabannya apa? Beda. Jawabannya apa? Hah? Beda antara Syiah yang dimaksud dengan tadi, perawi ada Syiahnya, dengan Syiah Rafidhah yang ada sekarang ini. Dan sudah kita sampaikan Syiah Rafidhah qatalahumullah, kata Syekhul Islam, mereka adalah aduwwun lil muslimin. Ya, wahum daiman ma'a kulli aduwwin lil muslimin. Ini harus apa? Antum pahami, harus antum yakini sampai mati. Syiah Rafidhah sampai kapanpun musuh bagi kaum muslimin, dan mereka senantiasa menolong, membantu musuh-musuh kaum muslimin. Kalau antum mendengar sekarang Syiah di Iran Rafidhah, Syiah Rafidhah di Libanon membantu kaum muslimin di Palestina, memerangi ya Yahudi di sana, ini kadzabun, pendusta. Ini adalah apa? Sandiwara. Ini ngeprank istilahnya. Paham ya? Jangan mau diprank oleh mereka. Yakini Syiah Rafidhah mereka senantiasa menikam kaum muslimin dari belakang, dan sejarahnya sudah sangat masyhur bagi yang mau membaca sejarah, ya, sejarah kelam kejamnya Syiah Rafidhah. Kata Syekhul Islam, tidaklah kekhalifahan Al-Abbasiyah runtuh kecuali dengan makar-makar jahat dari orang-orang Syiah Rafidhah yang menyusup di barisan pemerintahan kekhalifahan Al-Abbasiyah. Di antaranya ada yang bernama Al-Qummi dan juga At-Tusi. Paham tuh? Nah, ini bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah Ar-Rafidhah. Sekali lagi, kalau ana tanya siapa yang paling mulia setelah Abu Bakar wa Umar dari para sahabat? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Bahkan ya diceritakan di antara sebab Sufyan Ats-Tsauri, tadi sekali lagi Sufyan Ats-Tsauri dalam bab ini melewati 3 tahapan. Yang pertama, beliau mendahulukan siapa? Ali dibandingkan Utsman, karena beliau terdidik di lingkungan ahli Kufah yang lebih ngefan istilahnya kepada Ali bin Abi Thalib. Namun beliau pada fase yang kedua punya akidah bagaimana? Fase yang kedua tidak ini tidak itu, atau istilahnya apa? Absen ya. Iya, nggak mendahulukan Ali, nggak mendahulukan Utsman seperti di sini. Ya, beliau mengatakan tidak bermanfaat bagimu apa yang kau tulis sampai engkau mendahulukan Utsman dan Ali di atas keduanya. Ya, setelah Abu Bakar wa Umar. Namun yang terakhir, kata para ulama, karena beliau belajar kepada imam-imam ahli sunnah di zamannya, seperti Ibnu Aun, ya, seorang ulama salaf yang bernama Ibnu Aun, guru dari Sufyan Ats-Tsauri, termasuk ulama yang keras tegas dalam masalah ini. Di antara ulama-ulama yang merupakan guru Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau ya diajari untuk lebih mendahulukan Utsman dan untuk mendahulukan Utsman dibandingkan Ali. Bahkan ulama-ulama dari golongan gurunya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, man qaddama aliyan ala Utsman faqad azra bil muhajirin wal ansar. Barang siapa yang mendahulukan Ali dibandingkan Utsman, maka dia melecehkan kelompok sahabat al-muhajirin dan kaum apa? Al-ansar. Karena kaum muhajirin dan al-ansar sepakat untuk mendahulukan Utsman di atas siapa?
Ali, buktinya mereka mendahulukan Utsman dalam kekhalifahan dibandingkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu salah satu sebab Sufyan Ats-Tsauri rujuk dari akidah beliau di fase yang pertama dan kedua, dan terakhir beliau meyakini Utsman lebih utama dibandingkan Ali radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ya Syu'aib ibn Harb, la yanfa'uka ma katabtu laka, ay ma amlaitu laka. Wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat apa yang aku diktikan untuk, maksudnya demikian. Karena yang nulis adalah murid beliau, tapi yang mendikti siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Sampai engkau bersaksi, bersyahadat, bersaksi, atau afwan, hatta la tashhada li ahadin bi jannatin wala narin illa lil ashrah alladzina syahida lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum min Quraisy. Wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat bagimu apa yang aku tulis untukmu, yang aku diktikan untukmu, sampai engkau tidak bersaksi bagi siapapun dengan surga dan dengan neraka, kecuali bagi 10 sahabat Rasul SAW yang telah dipersaksikan oleh Rasul, termasuk ahli al-jannah dan semuanya dari Quraisy. Ini masih nyambung dengan pembahasan masalah as-sahabah. Kita wajib meyakini tadi para sahabat manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Ya. Akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah sesuai dengan yang disampaikan para ulama dalam kitab-kitab akidah. Yang pertama, mahabbatuhum, mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al-ansar, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan juga Rasul mengatakan al-ansar la yuhibbum illa mu'minun. Orang-orang Ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang mukmin. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nuhibbu ashab Rasul sallallahu. Kita mencintai semua para sahabat Rasul sallallahu. Bahkan beliau mengatakan, hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai para sahabat adalah bentuk keimanan, bentuk mengamalkan agama dan kebaikan. Ini yang pertama, mahabbatuhum. Yang kedua tadi as-sana alaihim, memuji mereka sebagaimana Allah dan Rasul banyak memuji mereka dalam banyak ayat dan al-ahadits. Khairun nasi qarni wasabiqunal awwalun dan seterusnya. Yang ketiga tadi salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati dan lisan mereka terhadap para sahabat. Hati tidak dengki, lisan tidak mencaci maki seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalilnya Rasul mengatakan la tasubbu ashabi. Rasul bahkan mengatakan man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki seorang sahabatku, baginya laknat Allah dan laknat para malaikat dan semua manusia. Dan yang ketiga atau keempat ya, keempat ad-du'a lahum atau at-taraddi anhum atau at-tarahum lahum, mendoakan mereka dengan kebaikan atau mengucapkan radhiyallahu anhum terhadap kepada mereka, atau rahimahumullah, sama aja mendoakan mereka dengan kebaikan, atau istighfar lahum. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan yang kelima, yang terakhir tadi,
ittiba'u hadihim, ittiba'u fahmihim. Dalam hadis perpecahan umat, Rasul mengatakan yang selamat ma'ana alaihi wa ashabi, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajid. Baik, itu secara ringkas 5 sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu diulang-ulang lagi paling tidak. Kita mengingat bahwasanya setiap muslim muslimah diwajibkan untuk mengikuti ajaran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, dan ini sekali lagi mengikuti tadi Rasul para sahabat, jangan dibatasi dengan masalah penampilan saja atau berkaitan dengan salat sunnah, puasa sunnah. Bahkan dalam masalah al-jihad ini juga yang sangat penting dalam bersikap terhadap musuh-musuh Islam. Harus ittiba'u sunnah. Dan ini salah satu pembeda secara umum pembeda antara jihadnya ahli sunnah al-firqah najiyah dengan kelompok harakiyin. Kalau kelompok al-harakiyin, mereka bermodal semangat tanpa menoleh bagaimana sunnah Rasul, sunnah para sahabat ketika berjihad. Yang penting sikat, yang penting bom, yang penting habisi, bunuh, tanpa menoleh apakah itu semuanya sesuai dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul ataukah tidak. Contoh kata ulama seperti saat-saat sekarang ini, kaum muslimin jangankan di Palestina, secara umum di dunia mereka dalam keadaan lemah. Bahkan ungkapan sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin, persenjataannya, ini sudah kita sampaikan sebetulnya dalam pembahasan kitab apa? Masih ingat enggak? Yang Zoom, kajian Zoom ikut semua enggak? Iya kan? Masih ingat enggak? Alhamdulillah kita sudah khatam berapa kitab kajian Zoom, kajian yang masih ingat enggak? Kira-kira di buku apa? Hakikatu dakwah salafiyah liman? Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafidhallah ta'ala. Ada pembahasan jihad di situ. Perlu dimurojaah itu. Itu dalam kondisi seperti ini, antum biar nggak kena syubhat, kembali itu kepada buku itu diantaranya. Sudah kita sampaikan, dengan lagi kajian itu. Bahwasanya diantara sunnah Rasul, sunnah para sahabat Rasul, dikala dalam keadaan lemah mereka bersabar, nggak menghunuskan pedang, nggak berperang dengan senjata. Paham kata Syekh? Jangankan kondisi Palestina, kaum muslimin di Palestina, secara umum dunia Islam. Dan ini yang mengatakan bukan Syekh Utsaimin saja, Syekh Albani, Syekh bin Baz, ulama-ulama besar abad ini. Keadaan kaum muslimin masih lemah. Belum saatnya untuk menghunuskan pedang senjata, memerangi ataupun melawan orang kafir dengan senjata. Belum saatnya. Dan ini mereka sekali lagi mengikuti sunnah Rasul para sahabat. Ketika Rasul di kota Makkah dalam keadaan lemah, bahkan sebagian para sahabat mengusulkan untuk perang, tapi Rasul mengatakan innakum tastajilun, kalian tergesa-gesa. Paham? Kata Syekh Utsaimin dan yang lainnya, senjatanya kaum muslimin sekarang ini meskipun kelihatannya canggih, namun dibandingkan senjatanya orang kafir, umpamanya ibaratnya senjatanya orang-orang muslim sekarang itu hanya seperti pisau dapur. Paham? Yang melawan rudal. Paham enggak? Bisa nangkis rudal dengan pisau dapur? Ini diyakini, diakui atau tidak kata ulama, ini fakta waqi' laisa lahu min dafi. Tentunya yang punya
mata kepala, mata hati yang sehat. Ya, nggak bisa dipungkiri. Senjata-senjata yang dimiliki oleh secara umum negeri-negeri kaum muslimin itu kebanyakannya ngimpor dari negeri-negeri apa? Kafir. Itu kalau istilahnya barang rongsokannya mereka. Bang, itu teknologi yang sudah apa terbelakang, mereka punya penemuan baru lagi yang ini apa? Sortirannya dikasih apa? Negeri kaum muslimin. Maka sekali lagi di antara syarat jihad yang sudah disampaikan oleh para ulama, harus kaum muslimin punya kekuatan yang bisa menandingi kekuatan orang-orang apa? Kafir. Seperti yang sering kita sampaikan, jangan sampai yang mau melawan orang kafir yang punya jet tempur, pesawat tempur, dilawan dengan gerobak tempur. Bisa ngelawan. Maka akibatnya apa? Korban dari kaum muslimin lebih banyak. Kalau yang mungkin yang mereka sendiri tidak ada masalah mungkin ya, yang teriak-teriak perang-perang itu yang mereka meninggal sendiri tidak ada masalah mungkin. Tapi kalau yang ya lebih berbahaya, parah lagi, kalau yang istilahnya menelan korban dari rakyat-rakyat sipil duafa. Ya, meskipun tetap ini meskipun yang mati yang ikut perang tok itu sekali lagi juga bermasalah karena jihadnya tidak apa? Saya nyoba lebih parah lagi kalau apa? Yang tertimpa akibat perang tersebut adalah apa? Rakyat jelata kaum muslimin yang mungkin mereka tidak tahu apa-apa. Apalagi al-atfal wan nisa minad du'afa. Paham tuh? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin yang masih hidup di Palestina sana, dan semoga Allah menghancurkan orang-orang Syiah Rafidhah, An-Nusairiyah, dan juga orang-orang al-Yahud wa man kana ala syakilatihim. Dan para ulama terus memotivasi kita doa ya, panjatkan doa untuk saudara kita kaum muslimin di Palestina ya, waktu antum sujud, waktu antum salat malam ya, waktu-waktu yang mustajab, doakan kaum muslimin yang setiap hari ditindas oleh orang-orang al-Yahud wa man kana ala syakilatihim. Allah mansur muslimina fi Palestin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhril yahud. Allahumma inna na'udzubika min syururihim. Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimil ahzab, ihzimil yahud ajilan ghairu ajilin. Dan sekali lagi kita hanya bisa membantu doa untuk mereka kaum muslimin yang ada di Palestina, dan jangan pernah meremehkan doa. Kata Rasulullah SAW, innakum tunsarun wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah lewat perantara orang-orang lemah dari kalian, bidu'aihim wa salatim wa ikhlasihim, yaitu dengan doa mereka, dengan ikhlasnya mereka, dengan salatnya mereka. Maka sekali lagi, antum tullabul ilmi, jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang mengalami penindasan, pembantian dari orang-orang al-Yahud. Qatalahumullah. Afwan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan poin yang terakhir dalam kajian kita sekarang ini. Tidak boleh menvonis, menghukumi siapapun dari kaum muslimin, terutama dengan surga dan dengan neraka, kecuali bidalil, kecuali dengan dalil. Dan di antara dalil yang menyebut penghuni surga adalah 10 sahabat Rasulullah SAW yang termaktub dalam riwayat yang sahihah. Ada 10 sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW. Ya, kita ulangi lagi, mungkin bagi yang belum hafal, tolong dihafalkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidun pastinya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha radhiyallahu taala anhum jami'. Nah, ini sekali lagi
yang wajib diyakini 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Ini bukan pembatasan kata para ulama. Kenapa ada istilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Karena nama 10 ini disebut dalam satu redaksi hadis. Paham? Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah sampai 10. Paham? Adapun yang lain disebutkan dalam redaksi yang lain, maka tidak dibatasi hanya 10 ini saja dari sahabat yang langsung disebutkan namanya oleh Rasul sebagai penghuni surga. Di antaranya Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu ta'ala anhu, Bilal, demikian pula Hasan wal Husain dan yang lain. Faham? Maka sekali lagi kita Ahlus Sunnah dalam urusan akhirat tidak boleh menvonis siapapun dengan surga dan neraka kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Contoh penghuni neraka Abu Lahab, karena jelas ayatnya tabat yada abi lahabin watab sampai akhir Asy-Syura. Demikian pula dengan tokoh atau pelopor kesyirikan di zaman jahiliyah, yaitu siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia yang kata Rasul diseret, ditarik di neraka sampai keluar ususnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dia apa? Pelopor kesyirikan di zaman jahiliyah. Ini akidah Ahlussunnah. Bahkan kata para ulama, ya, kalau misalnya masalah orang muslim, Anda tahu teman antum misalnya mulai dari lahir sampai meninggal dunia dia tidak pernah lepas dari sholat yang wajib maupun sunnah. Ya, misalnya kalau ada baru lahir langsung sholat misalnya. Ya, seandainya dari awal hidup sampai akhirnya dia rajin ibadah, tetap nggak boleh mengatakan dia pasti masuk surga. Kenapa demikian? Karena yang pertama kita nggak tahu hatinya ikhlas atau tidak ketika beribadah. Yang kedua, kita nggak tahu diterima atau tidak ibadahnya. Maka urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Meskipun secara umum boleh dan wajib kita mengatakan orang mukmin pasti di surga secara umum. Adapun si B, si C-nya harus dengan dalil yang apa? Khusus. Demikian pula sebaliknya, Anda mengetahui tetangga misalnya ada yang kafir, ya, sudah kafir, suka minum minuman keras, pemabuk, pecandu narkoba, bandar judi, semuanya sudahlah. Ya, semua kejelekan ada pada dirinya. Tetap tidak boleh Anda mengatakan dia pasti di neraka. Kenapa demikian tadi? Karena kita nggak tahu yang gaib. Barangkali di akhir hayatnya dia tobat, kita nggak tahu. Di akhir hayatnya dia masuk Islam, kita nggak tahu. Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang paling inti itu di akhirnya. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kepada kita mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekali lagi seorang muslim muslimah tidak tahu akhir hayatnya, apalagi akhir hayat orang lain. Maka tidak boleh menvonis masuk surga masuk neraka kecuali dengan apa? Dalil khusus tentangnya. Taib, ana rasa cukup yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Taib, kita lanjutkan dengan soal jawab. Ini masih ada kaitan dengan jihad. Ada salah satu markas yang menyebutkan perang di Palestina sekarang adalah jihad yang syar'i. Alhamdulillah sudah kita jawab di medsos, ya, di web FB kita, di Instagram kita ada sudah jawabannya, kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama, firqatun najiyah, ya, kelompok yang selamat. Ini kita kembali kepada manhaj Ahlussunnah dulu, ya. Kita mau mengingatkan kita sendiri dan juga yang lain. Kita kalau mengaku ahli sunnah, ya, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab yang sudah kita alhamdulillah khatamkan, Minhaj Firqatin Najiyah,
bahwasanya al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillah wa kalami Rasulullah sallallahu. Ahlussunnah wal jamaah firqah najiyah tidak mendahulukan ucapan siapapun, pendapat siapapun, pernyataan fatwa siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-firqatun najiyah la tata'assab li ahadin minal a'immatil mujtahidin. Di antara minhaj firqatun najiyah tidak fanatik kepada siapapun dari para ulama-ulama al-mujtahidin. Fatwa mereka, ucapan mereka, pernyataan mereka ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Dan ini wasiat para imam-imam mazhab 4 khususnya. Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Imam Syafi'i juga mengatakan, ajma'al ummatu atau ajma'al muslimun ala anna man istabana law sunnatur Rasul sallam fala yahillu lahu an yad'ali qauli ahadin kainan man kana. Telah sepakat kaum muslimin apabila seseorang itu telah jelas baginya sunnah Rasul, tidak halal baginya untuk meninggalkannya dan memilih ucapan pendapat orang lain siapapun dia. Ya, kalau ada fatwa misalnya pernyataan sekarang jihad yang terjadi sekarang ini syar'i, maka kita katakan itu keliru. Kenapa? Karena menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Kenapa demikian tadi? Di kota Mekah Rasul SAW 13 tahun dalam keadaan lemah, tidak menghunuskan pedang, tidak mengumumkan perang, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustad'afun falyamalu bi ayati sabar. Kaum muslimin kalau dalam keadaan lemah di suatu wilayah, suatu negeri, suatu kondisi, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Nah, sekali lagi ini adalah sunnah Rasul. Kalau mau ittiba kepada sunnah Rasul, di antaranya dalam masalah apa? Perang jihad seperti ini. Dan dikuatkan lagi dengan kisah ya yang Rasul sampaikan tentang Nabi Isa di akhir zaman. Bahwasanya beliau ketika tidak sanggup menghadapi Ya'juj wa Ma'juj, Allah perintahkan untuk berperang atau untuk pergi menghindari, untuk menjauhi. Menjauh. Kata Allah, haris ibadi ila tur, bawalah, kumpulkan, jauhkan hambaku dari Ya'juj wa Ma'juj ke bukit Tur. Tidak disuruh berperang, tidak dengan slogan yang penting mati saya, tidak. Jihad adalah ibadah, ada aturan mainnya, harus ittiba, nggak asal-asalan, nggak hanya modal semangat saja. Ini sekali lagi apa? Sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak seseorang menyelisih sunnah Rasul? Boleh nggak ulama menyelisih sunnah Rasul? Tidak boleh. Maka sikap seorang muslim dalam kondisi apapun tadi, kalau ada ucapan pernyataan siapapun yang menyelisih sunnah Rasul, maka la tuqaddimu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Maka alhamdulillah kita punya minhaj firqatun najiyah, kita bisa timbang yang mana yang sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pernyataan yang kita sampaikan tadi ini bukan dari kita saja, ini adalah juga yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhallahu taala. Beliau mengatakan dengan lantang bahwasanya pernyataan dari markas tersebut ghalatun kabir, salah besar, dan beliau mengatakan lihat bagaimana kerusakannya. Karena di antara syarat jihad yang syar'i harus maslahatnya lebih banyak daripada apa? Mafsadahnya dan kerusakannya. Kata beliau, seperti yang kita lihat, luar biasa banyak menelan korban dari kaum muslimin. Bahkan sebagian ulama atau masyayikh mengatakan mereka kaum muslimin membangun negeri mereka mungkin 50 tahun lamanya, namun dihancurkan hanya dalam waktu apa?
beberapa hari saja. Ini kerusakannya apa? Mafsadah yang sangat dhahira wadhihah. Maka bagaimana dikatakan jihad yang apa? Asyara'i. Na'udzubillahi min dzalik. Paham toh? Nah. Ini kalau ada yang izin jihad di medan pertempuran tidak diizinkan oleh orang tuanya. Ya, Rasul mengatakan kepada seseorang yang kasusnya seperti ini, kata Rasulullah, ya, apakah orang tuamu hayyun? Ya, maka beliau ketika dijawab, iya masih hidup, fa fihi ma fajahid, berjihadlah dengan berbakti kepada apa? Kedua orang tuamu. Paham ya? Jangan ada yang berangkat loh ya. Hah? Sudah ada yang mau berangkat ini? Nah, haram. Ya, dan juga ya masalah jihad, meskipun jihad difa'i secara asal harus dengan ya komando pemimpin kaum muslimin. Pernah enggak kita menyampaikan ya syurutul jihad? Hah? Ya, kalau mau ringkasnya tetap ya, yang pertama jihad syaratnya ikhlas dan ittiba, itu sebagaimana syarat ibadah yang lain. Yang ketiga syaratnya harus ada al-qudrah, kemampuan. Ya, entah jihad difa, membela diri, atau jihad atau menyerang. Yang keempat syarat jihad itu harus dengan idznul imam, izin pemimpin kaum muslimin. Dan ini sudah kita sampaikan dalam bab-bab ya akidah. Rasul mengatakan al-imam junnatun yuqatalu min waraihi. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakangnya. Imam At-Tahawi mengatakan wal jihad wal hajju wal jihad madiyani ma'ulil amri baron kana au fajiran, berjihad dan haji bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek. Demikian pula nanti akan ada dalam akidah Sufyan Ats-Tsauri pembahasan ini. Baik itu jihad difa maupun talab. Jihad difa membela diri, tetap harus apa? Ada pemimpin. Kalau tidak faudah, kelompok ini ya akan apa? Berperang sendiri, kelompok itu akan mungkin bisa tengkar sendiri. Naudzubillah min dzalik. Kecuali dalam satu kondisi. Kalau ada yang tidak mensyaratkan jihad difa dengan memakai ulama, itu kalau ada kondisi tertentu. Yaitu misalnya wilayah Indonesia misalnya itu luas sekali. Di ujung wilayah Indonesia misalnya dijajah, ya. Lampu dimatikan, listrik dimatikan, sinyal sudah tidak ada. Yang mau jihad nggak mungkin izin ke pusat, paham? Paham enggak? Ya, maka otomatis mereka kalau sudah punya kemampuan bela diri, paham? Nggak harus apa dengan komando pemimpin pusat, paham enggak? Ini kalau kondisi apa? Darurat, paham? Adapun secara asal jihad menyerang musuh, negara musuh atau membela diri di negeri masing-masing, ini tetap dengan apa? Izin pemimpin, komando pemimpin kaum muslimin. Karena bagaimanapun juga kekuatan kaum muslimin itu akan lebih kuat kalau di bawah satu kepemimpinan. Kemudian di antara syurut jihad kata para ulama tadi, memperhatikan, mempertimbangkan mana yang lebih banyak kemaslahatannya atau apa kerusakannya. Kalau kemaslahatannya lebih banyak, jihad, dan itu yang mempertimbangkan para ulama dan tentunya para ahli-ahli militer. Mereka bermusyawarah, ya, kalau mereka sepakat dan dengan tadi komando pemimpin, baru itu jihad yang syar'i. Namun kalau mereka pertimbangannya kerusakannya lebih banyak, maka kalau tetap ada yang jihad, itu jihad yang tidak apa? Asyar'i. Kemudian tadi di antara syurutu al-jihad, ya, harus kemaslahatannya lebih banyak daripada kerusakannya. Faham dong? Nah, ini sekali lagi kata Syekh Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala, memang di saat-saat seperti ini perlu kita tullabul ilmi murajaah lagi kitab-kitab jihad, ya, ucapan ulama salaf, ucapan ulama ahli sunnah tentang masalah jihad. Biar kita apa tidak mudah terombang-ambingkan dengan syubhat-syubhat masalah ini. Karena memang apalagi asyabab itu ya luar biasa semangatnya, sangat membara, perlu diarahkan. Sebagaimana api,
Ya, api itu kalau membara memang pada tempatnya tidak ada masalah. Bakar-bakar apalah, apinya membesar tidak ada masalah, lebih bagus. Tapi kalau besar sampai kena gedung bahaya, paham? Maka bara itu diarahkan kepada yang baik, paham? Nah, jadi sekali lagi kalau bisa dibahas lagi masalah jihad sesuai dengan pedoman qala Allah wa qala Rasul dan pemahaman para salafu as-saleh. Kalau sekarang ya saya ringkas saja. Apakah boleh mengatakan menvonis seorang mati syahid? Tidak boleh. Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menulis bab la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Ini ada kaitan juga dengan pembahasan yang sekarang ini. Beliau, ya sekali lagi, Imam Bukhari jelas-jelas mengatakan tidak boleh mengatakan si fulan syahid. Kalau dalam kitab Fathul Bari itu ada syarahnya dalam ucapan Umar bin Khattab. Beliau juga mengatakan yang semisal. Ya, jangan mengatakan si fulan meskipun dia di medan pertempuran mati syahid, jangan. Ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan dua hadis yang menjelaskan pembahasan bab ini. Bab tidak boleh mengatakan si fulan syahid. Di antaranya hadis tentang seseorang yang luar biasa pemberani di kala jihad, di kala perang. Luar biasa pemberaninya. Para sahabat istilahnya mengacungkan jempol. Tapi Rasul ketika mendengar pujian para sahabat, Rasul mengatakan huwa finnar. Dia itu di neraka. Paham? Kata para ulama ini ada faedahnya berkaitan dengan pembahasan sekarang. Yang pertama tadi tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Ini karena berkaitan dengan urusan surga dan neraka. Rasul mengatakan si fulan mati apa? Ya, mati dan masuk neraka. Artinya nggak boleh menghukum orang masalah urusan akhirat kecuali dengan dalil. Karena Rasul dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata para ulama, boleh mengingkari kemungkaran, mengkritik kesalahan, membantah penyimpangan meskipun di kala jihad, di kala perang lagi berkecamuk antara orang muslim dengan orang kafir. Paham? Ini Rasul masih dalam keadaan apa? Perang. Paham? Rasul membantah ucapan para sahabat beliau yang memuji si fulan karena dilihat dohirnya pemberani di medan pertempuran. Ini kala pertempuran masih berkecamuk. Ini kalau mesti dikatakan baru istirahat sejenak untuk apa? Tadi dari perang. Paham? Namun masih suasana perang. Tapi Rasul apa? Membantah ucapan yang tidak benar. Maka tidak ada masalah para dai, para masyayikh salafiyin ketika mengkritik Hamas misalnya yang dia salah dalam berjihad karena dia memang ya kelompok harokah dari Ikhwanu al-Muslimin. Paham? Maka ini salah satu dalil ulama membolehkan mengkritik ya dalam keadaan apa? Jihad. Dan dalil yang lain banyak tentang masalah Dzatu Anwat. Ada orang yang juga diperingatkan Rasul dari mengambil harta rampasan perang di kala jihad. Banyak dalil-dalil yang apa? Membolehkan mengkritik. Maka kalau ada statement dari siapapun, nggak boleh, ini lagi perang. Maka sekali lagi, ikut ucapan pendapat si fulan dari ulama atau ucapan ataupun sunnah Rasul. Ikut mana? Nah, ini kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah itu dar. Kita berputar bersama sunnah, kemana sunnah itu apa? Berputar. Nah, baik, sudah jam 10:30, kurang lebih mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan sepertinya aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.